Welcome to apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izatika Sanidarma, BP 211041-2020. Saya Nadia Evika Putri, BP 2110412004. Saya Miftah Malsa Salsabila, BP 2110413028. Dari kelompok mana nih? Kamu nanya kami dari kelompok berapa? Sini aku kasih tahu ya. Kami dari Kelompok 8. Praktikan Kimia Fisika 1 jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Di sini kami akan memperagakan praktikum salah satu objek kimia fisika 1. Oleh karena itu, stay tune ya. Dadah! Adapun judul objek pada kali ini yaitu sifat koligatif kenaikan titik didih. Praktikum ini bertujuan yang pertama menentukan kenaikan titik didih molar pelarut jika pelarut tersebut melarutkan suatu zat. Yang kedua, menentukan zat molekul satu zat yang belum diketahui nilainya. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua macam zat atau lebih. Bila larutan dibuat dengan melarutkan sedikit zat di dalam air yang jumlahnya banyak, maka zat yang terdapat dalam itu disebut dengan zat terlarut, dan air yang dalamnya yang memiliki jumlah banyak disebut dengan zat pelarut. Adapun sifat-sifat koligatif larutan tersebut yaitu penurunan tekanan uap jenuh, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, yang keempat tekanan osmotik. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap jenuh, di mana jika suatu pelarut ditambahkan zat yang tidak mudah menguap, maka pelarut tersebut tekanannya lebih rendah dibandingkan tekanan uap jenuh pelarut murni. Yang kedua yaitu penurunan titik beku, di mana tekanan uap larutannya lebih rendah daripada pelarut murni, maka terjadinya penurunan titik beku juga lebih rendah pada larutan dibandingkan pelarut murni. Yang ketiga yaitu kenaikan titik didih, di mana semakin besar tekanan uapnya, makin banyak zat yang akan menguap dan menyebabkan kenaikan titik didih. Yang keempat yaitu tekanan osmotik, di mana tekanan yang diberikan kepada larutan yang dipisahkan dari pelarutnya agar tidak terjadi osmosis. Hai guys, untuk memulai praktikum kali ini ada baiknya kita memakai alat pelindung diri untuk keselamatan selama praktikum langsung. Yang pertama ada sarung tangan latex, dan sarung tangan anti panas. Yang kedua ada masker respirator, jas lab, dan sepatu yang safety. Oke, mari praktikum. Alat yang digunakan yaitu labu didih, corong, pipet takar, gelas ukur, termometer, dan vaselin. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini sebagai zat terlarut yaitu naftalen dan kloroform sebagai pelarutnya. Langsung saja masuk kepada cara kerja pertama. Naftalen yang akan digunakan digerus terlebih dahulu sampai halus. Kemudian diambil kloroform sebanyak 50 ml dan dituangkan ke dalam labu didih. Kemudian diberi vaselin untuk pelumas penghubung antara kondensor dan labu didih pada rangkaian alat reflux. Selanjutnya, labu didih dimasukkan ke dalam mantel heater, dihubungkan dengan kondensor, serta dieratkan dengan klem. Dimasukkan termometer sampai di atas permukaan larutan. Dihidupkan mantel dan dipanaskan sampai 30 menit. Setelah mendidih, didinginkan sebentar, kemudian jika sudah stabil, dicatat suhunya. Kemudian, hubungan alat kondensor dilepaskan, lalu sebanyak 0,5 gram naftalen dimasukkan ke dalam pelarut. Kemudian, kondensor dihubungkan kembali dengan labu didih. Termometer dimasukkan kembali sampai di atas permukaan larutan. Kemudian, dipanaskan sampai mendidih. Setelah mendidih,
Ketika sudah mencapai suhu stabil, dicatat dan diulangi percobaan sebanyak 8 kali dengan penambahan naftalen sebanyak 0,5 gram dan dibuat grafik titik didih penambahan naftalen. Pada percobaan kali ini, dapatkan data yang diolah dengan perhitungan dan dapatkan berat molekul naftalen sebesar 74,141 gram per mol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak ditambahkan naftalen, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Thanks for watching!